Marilah kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan ini Allah memudahkan kita dan melancarkan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk kekhusyuan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إن
إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Al-Quran menambah kehusyuan kita mempelajari cara mudah menghafal Al-Quran. Ayah bunda yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh lembaga ADMI yang akan disampaikan oleh Ustazah Sri Wijayanti MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Salam sehat, bahagia, dan tetap semangat, insya Allah. Bapak, Ibu, dan Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pagi ini kita diberkahi Allah, diberi nikmat sehat walafiat, bisa bertemu dalam acara webinar, cara mudah menghafal Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, ini pesertanya sangat antusias ya, ada berapa tadi, 200-an ya. Dan dari kami mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada Bapak Ibu, kepada Ustadz-Ustadzah yang telah berpartisipasi mendukung acara webinar kali ini. Dan insya Allah untuk narasumber kita mengundang dari Jakarta ini ya, Dr. Sarmini LCMA. Beliau founder dari Tahfidz yang markas Tahfidz Utrujah. Jadi beliau sekarang posisinya di Jakarta saat webinar ini. Sepertinya sudah bergabung ya. Selamat datang Ustazah Sarmini. Terima kasih banyak telah berkenan untuk menjadi narasumber pada webinar pagi ini. Dan Ustazah Sarmini ini putra-putrinya hafidz Quran begitu ya. Nah, nanti kita insya Allah banyak menimba pengalaman-pengalaman dari beliaunya insya Allah. Bapak Ibu dan Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah, untuk webinar pagi ini cara mudah menghafal Al-Quran diprakarsai gitu ya oleh AIM. AIM itu adalah ADMI Islamic Montessori School Citraland Surabaya, dan acara ini disupport oleh Gria Quran Al-Ibroh Gresik. Untuk diketahui bahwa AIMS dan Gria Quran ini sama-sama di bawah naungan Yayasan Al-Ibroh Gresik. Jadi dua lembaga ini merupakan program pengembangan unit sekolah dan program pengembangan pembelajaran. Nah, Yayasan Al-Ibroh berdiri sejak tahun 1989 dan sampai saat ini melayani jenjang pendidikan formal dan non formal. Untuk formal ada SMP, SMP IT Al-Ibroh, ada SD IT Al-Ibroh, dan ada PAUD yaitu TK IT Al-Ibroh yang kemarin juga mengadakan webinar Montessori bersama-sama AIM, juga KB Islam Terpadu Al-Ibroh dan Taman Asuh Islam Terpadu Al-Ibroh atau DKER. Nah, untuk AIM ini merupakan pengembangan unit pendidikan anak usia dini
Jadi KB dan TK. Tempatnya di Surabaya. Untuk pembelajarannya menggunakan pendekatan Montessori, Islamic Studies, tematik, dan tahfiz 30. Sedangkan Gria Quran Al-Ibrah program adalah tahfidz dan tahsin. Ini merupakan pengembangan program dari TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Dan insya Allah kepala sekolah dari TPQ, Ustadzah Rofiah juga hadir, kepala PAUD Al-Ibrah juga hadir, Ustadzah Rif'ah, terima kasih supportnya semua. Untuk diketahui bahwa AIMS membuka penerimaan siswa baru dengan sistem one day service. Jadi tidak hanya di awal tahun pelajaran. Bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang berkenan untuk mempercayakan putra-putrinya sekolah di AIMS, kami persilakan segera bergabung dan informasi bisa dilihat di FB, di IG, AIMS, dan WA Group. Nah, untuk Gria Al-Quran juga seperti itu, bila ada yang berminat dari Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudaranya, bisa menghubungi admin dari Gria Quran Al-Ibrah, dan program tahfidz, tahsin, dan tahfidz ini adalah untuk segala usia. Dan untuk pembelajarannya, Gria Quran Al-Ibrah bisa privat, bisa klasikal. Dan waktu pembelajarannya adalah fleksibel, bisa siang sampai malam. Nah, kami persilakan segera bergabung di AIMS maupun Gria Quran Al-Ibrah. Nah, demikian Ayah Bunda, Bapak Ibu, serta Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah mengenai Yayasan Al-Ibrah, dan semoga dalam mengikuti webinar kali ini bisa maksimal sampai akhir. Semoga webinar cara mudah menghafal Al-Quran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustadzah Afina, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzah Sri atas pemaparannya. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, acara seremonial sudah berlangsung, sudah saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu cara mudah menghafal Al-Quran. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Alhamdulillah Ustadzah. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah. Baik, tamam. Ustadzah, alhamdulillah. Selama ini saya mengenal Ustadzah dengan Rumah Tahfidz Utrujah, ya Ustadzah ya, pendiri Rumah Tahfidz Utrujah. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bunda yang hebat, Ustadzah yang hebat, putra-putrinya penghafal Al-Quran, Masya Allah, 30 juz di usia balita Ustadzah ya. Selesainya sudah bukan balita lagi. Masya Allah, sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'ani wa khassatihi. Selamat pagi. Assalamualaikum Ayah Bunda, Ustadz Ustadzah, seluruh keluarga besar Al-Ibrah. Gimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah, semangat.
Baik. Alhamdulillah. Lama tahun berapa ya? Saya sudah punya anak keempat. Terakhir kali bro, tahun berapa itu ya? 2000 berapa, anak saya masih kecil-kecil. Mungkin 2012, 2013 barangkali ya. Baik, alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah dalam sebuah taman, dan ini merupakan pertemuan yang harus kita syukuri. Kita tidak ketemu di terminal, tidak ketemu di pinggir pasar, dan tidak kebetulan, tapi pertemuan yang sangat indah dalam sebuah majelis, dalam satu raudhah min raudhatil jannah, satu taman dari taman-taman surga yang Allah turunkan di muka bumi. Dan semoga sekalipun ini dilakukan dalam keadaan, dalam jaringan, dalam kondisi dari berbagai belahan bumi begitu, semoga malah ini meluaskan ya. Tidak sekedar kita dalam satu majelis mungkin ukuran 10x10 atau 10x20, tapi kita dalam jangkauan yang sangat luas, tidak hanya di bumi tapi juga ruang hampa ini, ruang gas ini yang tidak nampak oleh mata, yang ada jaringan-jaringan selulernya, gelombang seluler ini menjadi saksi, menjadi pemberat amal kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rfa'annal waba, Allahumma rfa'annal waba wal bala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sama-sama kita akan mengkaji, saya juga akan belajar cara mudah menghafal Al-Quran ya. Dan sebenarnya mudah itu relatif. Siapa yang mengatakan mudah dan siapa kemudahan itu, karena sesungguhnya mudah dan susah itu tergantung bagaimana persepsi kita. Sesuatu yang buat anak kecil bermain itu yang buat kita teramat membosankan, buat dia adalah menyenangkan, dan itu sangat mudah sekali. Buat seorang atlet ya, atlet renang, maka setiap hari dia berlatih 100 meter pagi sore, maka berenang 25 meter itu sangat mudah buat dia ya. Bagi seorang yang sudah terbiasa bangun jam 3 pagi, maka ketika ada pertemuan di jam 6 pagi itu mudah sekali buat dia ya. Tidak berat, tidak penuh perjuangan. Demikian juga orang tua yang memang hari-hari dia mesti bersepeda, pulang pergi 10 20 kilo begitu ya. Maka untuk melakukan hari ini, orang-orang di mana perlu gue sepeda dengan spesifikasi tertentu, ada gear yang nanjaknya, sepedanya harus bisa dilipat dan seterusnya. Tapi orang tua kita itu bisa sampai ke sawah-sawah dengan kondisi yang masih kadang batu-batuan ya, jalannya belum halus, dan itu mudah saja ya, mudah saja dan menikmati malah. Nah, bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu juga punya mental dan punya cara pandang paradigma bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Nah, mari kita lihat yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan 1 jam ke depan ya, insya Allah, tentang yang pertama kemewahan Al-Quran, yang kedua adalah big why atau grand why, yang ketiga metode, yang keempat adalah ziyadah dan murajaah. Ya, tentu saya tidak akan berbicara panjang tentang bagaimana kemewahan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk Allah, tapi bagian dari zat agungnya Allah. Ya, ketika kita berbicara bahwa sebuah perkataan itu dinisbatkan kepada kita, ini kata-kata siapa? Oh, ini kata-kata ya, langitan. Ini kata-kata siapa? Ini kata-kata dari Ustadz Fulan gitu ya, atau Ki Haji Fulan misalnya, atau Ustadzah Fulanah. Maka kalimat itu mempunyai kesakralan, mempunyai kudsiyah, mempunyai kedudukan tersendiri tergantung kepada siapa disematkan. Dan Al-Quran disematkan, Al-Quran ini punya kalamullah gitu ya, bukan hasil ciptaan Allah. Merupakan bagian, sebagaimana kita ketika berkata, kalimat kita itu bagian dari diri kita. Nah, karena dia adalah bagian dari zatiyatillah, bagian dari zatnya Allah ya, maka Al-Quran mempunyai keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kalamullah yang lain ya. Kalamullah yang lain seperti Zabur, Taurat, Injil, lembaran-lembaran yang lain, dia juga punya keistimewaan, tapi tidak ada yang seistimewa Al-Quran. Demikian istimewanya Al-Quran, maka taruh dimanapun
ya didekatkan oleh siapapun, dimiliki oleh siapapun, diadopsi oleh siapapun, tidak ada berdekatan dengan Al-Quran kecuali semuanya pasti menjadi pribadi yang istimewa dan luar biasa. Ya, contohnya bahwa Al-Quran ketika diturunkan hanya dibawa oleh malaikat tertentu yang punya kedudukan tertentu, yaitu malaikat Jibril. Diturunkan di malam, di mana malamnya Allah takdirkan malam itu malam Lailatul Qadar, karena di dalamnya membersamai turunnya Al-Quran, dan ditaruh di bulan yang istimewa, yaitu ada bulan Ramadan yang bersama dengan turunnya Al-Quran itu bulannya dipilih sebagai bulan puasa, di mana kita sudah tahu semua pahala di bulan Ramadan itu seperti apa, dan bagaimana kedahsyatan orang yang mendapatkan rezeki malam Lailatul Qadar seperti apa, kita sudah tahu. Demikian pula bahasa ketika digunakan bahasa pengantarnya Al-Quran, yaitu bahasa Arab, maka dengan sendirinya bahasa Arab punya kedudukan yang istimewa. Bahasa Arab satu-satunya bahasa yang nanti tidak akan punah sampai akhir zaman dan tidak akan mengalami distorsi pemahaman. Dibanding kita dengan bahasa Melayu, kalau kita apalagi hari ini anak-anak membaca karya sastra, ya, sastrawan-sastrawan Indonesia atau Melayu terdahulu mungkin sudah tidak bisa paham lagi, ya, karena kadang-kadang kita dengan Malaysia saja, kadang-kadang kita dengan Thailand saja, kita sudah kadang-kadang kurang paham gitu ya. Ramai orang, itu banyak orang ya. Saya nak pusing, bukan saya mau sakit kepala atau saya pusing, tapi saya ingin keliling gitu ya. Nah, itu baru satu bahasa Melayu. Tapi Al-Quran tidak akan mengalami itu, bahasa Arab tidak akan mengalami itu, karena dia dipakai bahasanya sebagai bahasa Al-Quran. Kemudian Al-Quran ketika diintensifkan di waktu kecil, maka keberuntungan dan kebahagiaan bagi anak kecil itu, karena barang siapa yang belajar Al-Quran sejak kecil, maka Allah akan mencampurkan darah dan dagingnya dengan Al-Quran itu sendiri. Kebayang kalau orang campurannya aja itu Al-Quran darah daging, seperti apa? Kalau ibu-ibu pergi ke salon itu kadang suka masker gitu ya, masker atau yang untuk peeling itu yang campurannya emas, kadang minta yang campurannya mutiara begitu ya, tidak mau campurannya apa namanya kapur atau campurannya tepung beras, tapi maunya emas atau mutiara gitu ya. Nah, kebayang anak kita dengan Al-Quran ketika intensif sejak kecil itu darah dan dagingnya itu tercampur dengan Al-Quran. Dan Al-Quran ketika dipakai di rumah, dia menjaga rumah, menyinari rumah, karena menaikkan derajat rumah itu dari mungkin RSS, bahkan dari kuburan, karena rumah yang di dalamnya tidak ada Al-Quran itu bagaikan kuburan. Jiwa yang di dalamnya tidak ada Al-Quran bagaikan rumah yang... Nah, Allah akan mengangkat suatu kaum dengan bihadzal kitab bayadau biha qarin, dan akan merendahkan kaum yang lain itu dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu di dunia dipakai atau tidak dipakai, intensif atau tidak intensif, berapa banyak Al-Quran dalam diri kita, itu yang menunjukkan nanti akan status kita di hadapan Allah. Bahkan baru sekedar belajar aja Rasulullah SAW menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Status yang paling hebat sebagai manusia itu apabila dia di antaranya menjadi pembelajar Al-Quran terlebih dahulu, baru kemudian dia menjadi pengajar Al-Quran ya. Nah, nanti itu bagaimana dipakai hidup itu memberi syafaat, karena Al-Quran itu rahmat, karena Al-Quran itu syifa, karena Al-Quran itu mubarak, karena Al-Quran itu la raiba fi, karena Al-Quran itu mau'idah. Banyak sekali ya. Nah, apalagi dipakai ketika Al-Quran yang kita jaga dalam dada kita itu bersama selama kita di dunia itu, ketika di dalam kubur dialah yang menjadi teman, dialah yang kuburnya sempit jadi lapang, karena ialah yang kuburannya gelap jadi terang, yang kesepian jadi punya teman. Bahkan barang siapa yang dia menghafal 30 juz, maka jasadnya diharamkan dari dimakan binatang-binatang tanah, binatang-binatang melata ya. Maka wajar, karena campuran dalam darah dan dagingnya Al-Quran, dan itu bukan levelnya binatang melata makan, mereka tidak bisa makan itu, karena itu bukan konsumsinya, derajatnya ditinggikan. Belum lagi di akhirat, nanti ada tempat khusus, bahkan bukan saja yang 30 juz yang diberikan, akan tapi juga keluarganya ya. Keluarganya dibakaikan jubah kemuliaan, dibakaikan mahkota yang terangnya melebihi dari matahari,
karena putranya seorang penghafal Al-Quran. Kemewahannya luar biasa banyak dan saya yakin kita semua sudah sering mendengar itu. Saya tidak lebar. Nah, yang paling penting karena kita akan bahas tentang metode mudah apa susah, sekali lagi bahwa mudah itu tidak ditentukan oleh sebuah metode itu sendiri, tapi ditentukan oleh bagaimana paradigma kita terhadap sesuatu itu, ya. Bagi orang yang memang senang membuat desain berjam-jam di depan komputer, itu bagi dia mudah saja. Tapi bagi orang yang tidak sama sekali tertarik pada desain, baginya adalah buang-buang waktu, sesuatu yang memberatkan, tidak tertarik. Bagi orang yang senang hanya masak berjam-jam di dapur, itu adalah bagi dia itu main-main. Tapi bagi yang tidak suka, maka itu sesuatu yang memberatkan dan tidak mudah. Kalau orang sudah senang itu baru ngelihat terus langsung kebayang, ya. Kalau orang benar masak itu kebayang, oh kira-kira ini resepnya. Yang tukang jahit juga begitu. Begitu lihat baju itu langsung tahu cara motongnya gimana, mulai dari mana jahitnya dan seterusnya. Jadi karena kemudahan itu adalah faktor dari kita sendiri bagaimana memandang sesuatu itu, maka kenapa yang pertama adalah kemewahan Al-Quran. Yang kedua, faktor terbesar yang menentukan apakah itu mudah dan susah itu adalah big why-nya, grand why-nya. Kenapa sih kita mau menghafal Quran itu? Kenapa kita mau menghafal Quran? Untuk apa kita menghafal Quran? Untuk siapa? Nah, semakin jawaban kita semakin detail, semakin sakral dari 3 pertanyaan ini, maka kita yakin tidak ada yang sulit buat dia apapun rintangannya ketika menghafal Quran itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah kenapa? Kenapa kamu memilih jalan untuk menjadi penghafal Quran? Kenapa tidak memilih jalan menjadi sekedar insinyur, sekedar dokter, sekedar apoteker, sekedar misalnya akuntan, ya, atau CEO sebuah perusahaan? Nah, tutup kesnya. Nah, tapi kenapa memilih salah satu profesi yaitu sebagai penghafal Quran? Apa, ya? Apa yang diinginkan dengan menjadi penghafal Quran? Apa? Harus punya jawaban. Jawaban inilah yang sangat berpengaruh terhadap mudah dan susah menghafal Quran itu sendiri. Setelah kenapa, ya, untuk apa? Untuk apa? Mesti jelas. Ya. Apakah untuk dikatakan bahwa hebat, tren, saya segala saya ikuti, ya, atau apa jawabannya? Ya, apa karena disuruh orang tua? Terus untuk siapa? Ya. Di antara 3 itu, untuk siapa dan kenapa ini yang paling kuat. Ya, karena untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk kedua orang tua saya, untuk bekal saya menjadi orang tua yang soleh, agar Allah menjadikan jaminan anak-anak saya ke depan itu menjadi anak-anak yang soleh. Ya, maka jawaban kita itulah akan mendorong kita punya energi yang nggak ada habis-habisnya, nggak ada mati-matinya, punya daya dorong untuk belajar, mencari cara tanpa kita pernah merasa lelah. Ya, nah coba kita lihat. Jadi ketika kita sudah mempunyai sebuah dream big, kita sudah setting goal-nya, ya, kita ingin menjadi penghafal Al-Quran. Tadi grand why-nya sudah kita tentukan. Nah, tujuannya ini berbicara tentang Qurannya. Kita punya goal berapa? Mau 1 juz, 3 juz, 30 juz? Nah, tentukan, rencanakan secara definitif kapan kita akan selesai. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, di bulan apa, di tanggal berapa, bila perlu bulan, tahun. Ya. Setelah itu silahkan kita cari, kita rencanakan tujuan kita itu, kita carikan rencana bagaimana untuk mencapai sebuah itu dan strateginya. Kalau kita berbicara smart, ada spesifik, memang harus detail, harus measurable, harus achievable, harus realistik, harus ada timely. Semuanya ini definitif. Ya, kalau Allah memberikan kemudahan, karena saya kira kalau bukan taufik min Allah dan kemudahan dari Allah, saya tidak mungkin Allah amanai 4 anak, ya, yang semuanya itu hafal Al-Quran. Sekalipun tentu ini proses pertama menghafal sambil murojaah, proses selanjutnya juga tetap murojaah dan mentasbihkan, ya. Nah, itu semuanya tidak ujuk-ujuk.
kenapa anak-anak selesai di usia-usia yang buat saya buat saya pribadi itu sebuah kesyukuran yang luar biasa kalau saya melihat diri saya sendiri. Di usia-usia itu saya belum apa-apa, ya. Saya belum ada, tidak ada 1/10 dari capaian yang Allah berikan pada anak. Dan semua itu tidak lain, ya, karena Al-Quran. Karena awalnya adalah Al-Quran. Nah, saya merencanakan dari awal memang bahwa anak-anak saya selesai untuk bisa membaca Al-Quran itu di usia 5 tahun maksimal itu sudah khatam. Dan Alhamdulillah terus itu bagaimana kita merencanakan agar 5 tahun itu tidak meleset. Bahkan ketika kita membuat sebuah strategi sebelum usia 5 tahun, gimana caranya sebelum usia 5 tahun itu selesai. Dan Anda sebenarnya membaca atau menghafal Quran itu definitif. Mau 1 juz, 2 juz, sampai 30 juz itu sama. 30 juz itu 604 halaman. Bahkan kalau kita breakdown lagi, ada berapa bismillah. Ya, kalau di juz 30 aja bismillahnya itu mencapai 2 halaman tersendiri. Berarti itu hanya 602. Ditambah lagi bismillah yang lain yang ada mungkin ada sekitar 80-an atau 60-an bismillah. Ya, kalau dikali anggapnya 1 bismillah itu setengah halaman, 2 bismillah itu 1 bismillah itu setengah baris, 2 bismillah itu 1 baris, maka kita lihat berapa? Mungkin ada sekitar 600 halaman aja tidak dengan bismillah. Dan itu saya hitung betul. Maksudnya kapan ingin anak saya selesai. Nah, setelah kita tahu kalau dari awal kita sudah mempunyai strategi. Kalau kita 1 halaman tanpa kita tasbih, tanpa kita kuatkan tapi menghafal terus tiap hari tanpa kita libur, berarti kita perlu 600 hari. Nah, walaupun kami semua, saya pribadi memulai dengan anak-anak itu tidak ada yang langsung 1 halaman. Hanya mungkin setengah halaman, mungkin 3 baris, dan selanjutnya. Tapi saya yakin bahwa Al-Quran itu, kalau sudah dimulai itu bagaikan mobil diesel. Kalau sudah panas, dia tinggal ngegas. Dan semua itu tidak kita ekspektasikan terhadap anak. Tapi kita langitkan proposal itu. Dan semakin kita tawakalnya kita besarkan, usahanya kita konsistenkan, Allah akan membuat kejutan-kejutan. Allah akan berikan hal yang di luar apa yang kita sangkakan, ya. Saya berasa sekali dari 4 itu perbedaan tawakal anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ya. Bagaimana anak saya nomor 1 selesai di usia 7 tahun 8 bulan, anak saya yang ke-4 selesai di usia 6 tahun 3 bulan. Berbeda dengan 2 ini. Kenapa? Karena di anak kedua dan ketiga itu saya merasa bahwa strategi saya tidak seperti anak pertama dan anak keempat yang terus-menerus mengevaluasi dan kemudian mengambil langkah, misalnya ada penurunan, bagaimana upayanya lagi, bagaimana tawakalnya lagi, bagaimana kepada Allah lagi, dan seterusnya. Itu tidak seperti anak kedua dan anak ke-1 dan ke-4. Dan perbedaannya lagi, anak ke-1 itu ada spesifik. Ketika awal kami mendesain anak itu di usia SD 12 tahun, kelas 6 selesai 30, itu langsung saya memproposalkan kepada Allah agar anak-anak selesai di usia 10 tahun. Tapi dalam hati saya ingin bahwa anak saya yang pertama selesai di usia 8 tahun, Allah kasih di 7 tahun 8 bulan. Ya. Dan itu bulat keinginan saya ingin selesai di usia 8 tahun. Tapi anak kedua dan ketiga, dan itu saya tulis, ya. Di anak kedua dan ketiga itu tidak saya lakukan, karena waktu itu saya juga tidak merasa bahwa apakah itu sejauh mana sih urgennya menulis definitif seperti itu, ya. Ternyata anak kedua, saya hanya bagaimana rencana dan strategi saya itu saya lakukan konsisten setiap hari, tapi tidak sisi evaluasinya kurang gitu, ya, sehingga lebih kepada mengikutkan kapanlah selesai. Nah, sehingga anak kedua itu 15 juz pertamanya ibaratnya itu cepat, tapi 15 terakhirnya itu lumayan ternyata agak lama, ya. Ternyata agak lama. Kalau anak saya yang pertama kan di 1 tahun terakhir, 1 bulan terakhir itu kurang lebih dapat 18 juz. Setiap 5 menit setor 1 halaman, setiap 5 menit setor 1 halaman, ya. Cara yang saya gunakan semuanya sama aja.